Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu di tanah usilah Bukit Lebah dan juga yang sudah ada di rumah, di kendaraannya dan dimanapun berada, bahagia rasanya kembali Allah mempertemukan kita dengan rahmatnya, dengan pertolongannya dalam majelis yang dimana kita saling mengingatkan akan apa yang dahulu pernah dibahas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum. Demikian juga dari generasi sahabat kepada generasi tabi'in rahimahumullah, kemudian generasi tabi'ut tabi'in hingga terus menerus sampai generasi akhir zaman. Di era kita, di era Mubasyirat Al-Mahdi Sayyid Muhammad Qasim hafizahullahu ta'ala. Ini adalah karunia dari Allah yang luar biasa. Semoga Allah memberikan kepada kita selalu hidayahnya agar kita bisa mensyukuri. Kita akan membahas kembali tafsir Al-Quran ini melalui hadis-hadis yang mulia dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masih ada dalam bab Al-Jannatu wan Nar, bab surga dan neraka. Hadis yang akan kita baca pertama kali untuk pertemuan ini adalah hadis nomor 1443. Hadis nomor 1443 dari kitab Silsilah Hadis Sahih An Abi Hurairah marfu'an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Ala unabbiukum bi ahlil jannah. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang penghuni surga? Ini perkataannya Nabi alaihissalatu wassalam kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang diriwayatkan secara marfu'. Nabi alaihissalatu wassalam setelah bertanya seperti itu menjelaskan. Jawabannya ad-du'afaul madlumun, yaitu bahwasanya penduduk surga itu adalah orang-orang lemah yang terzalimi. Ad-du'afa, orang-orang lemah, al-mazlumun, yang terzalimi. Ini secara umum. Dan seperti itulah pengikut para nabi, seperti yang pernah kita baca bersama dalam hadis percakapan antara Heraklius dengan Abu Sufyan, ketika Abu Sufyan masih belum diberi hidayah oleh Allah untuk agama Islam. Ketika masih belum diberi oleh Allah cahaya tauhid dan masih berada dalam kegelapan syirik. Berikutnya dilanjutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ala unabbiukum bi ahlin nar. Dan maukah aku beritahukan kepada kalian tentang penghuni neraka? Secara umumnya itu siapa? Yakni kullu syadidin ja'dharin. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang keras dan kasar. Kullu syadidin ja'dharin, mereka adalah orang-orang yang keras dan kasar. Ini secara umumnya penduduk neraka. Dari berita yang dibawakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam kepada kita umatnya. Hadis riwayat At-Tayalisi dan Ahmad. Ini sekaligus menjadi kabar gembira untuk kalimat pertama dari hadis ini, yaitu berkaitan orang-orang yang lemah dan terzalimi. Dan ini memang insya Allah secara umum kita dapati bahwa kaum muslimin dari masa ke masa ini dipandang lemah dan terzalimi. Akan tapi insya Allah sebentar lagi akan datang janji yang Allah janjikan kepada kita. Dan Allah beritahukan itu melalui Mubasyirat Al-Mahdi.
Alhamdulillah. Kemudian ketika membaca hadis ini tentu kita juga berdoa kepada Allah untuk dihindarkan daripada sifat-sifat keras dan kasar. Dan sifat yang keras dan kasar ini di dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Nabi SAW tidaklah terdapat pada sesuatu sifat keras dan kasar tersebut, melainkan itu akan mencemarinya. Demikian. Berikutnya, yakni hadis nomor 1444. Ini masih senada dengan hadis yang sebelumnya. An Suraqah bin Malik marfu'an. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu' juga. Ala unabbiukum bi ahlil jannah. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang penghuni surga? Al-maghlubuna du'afa. Mereka adalah orang-orang yang lemah dan selalu tersisih. Mereka adalah orang-orang yang lemah dan selalu tersisih. Wa ahlun nari, dan adapun penghuni neraka itu kullu ja'dhariyin jawadhin mustakbirin. Penghuni neraka adalah orang-orang yang keras dan kasar, angkuh lagi sombong. Kata Nabi SAW, penghuni neraka adalah orang-orang yang keras dan kasar, angkuh lagi sombong. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat yang buruk tersebut. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan kalau kita dapati orang-orang yang menyatakan dirinya kalau mereka tidak beriman kepada Allah, bahwasanya mereka ini menyekutukan Allah, maka mereka memiliki sifat-sifat yang buruk tersebut. Berikutnya yakni hadis nomor 1445. An Abi Sa'idin Al-Khudri marfu'an. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu secara marfu'. Amma ahlun nari, adapun penduduk neraka, alladzina hum ahluha, yang mana mereka ini adalah ahlinya, yaitu yang ditetapkan oleh Allah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, alladzina la yuridullahu azza wa jalla ikhrajahum, yang mana mereka ini Allah tidak menghendaki bagi mereka untuk keluar. Ini sudah ditetapkan oleh Allah untuk tidak keluar dari neraka. Naudzubillah. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka la yamutuna fiha, mereka itu tidak mati di dalamnya. Mereka itu tidak mati di dalam neraka. Wala yahyauna, dan tidak juga hidup. Jadi ketika dikatakan mereka itu mati, maka mereka tidak mati. Kalau dikatakan mereka hidup, mereka juga tidak hidup. Karena betapa pedihnya azab neraka. Dan semoga Allah melindungi kita dari azab api neraka. Walakin nasun, akan tapi ada di antara manusia itu asobathumun naru bidunubihim, yang mana mereka tersentuh api neraka disebabkan dosa-dosa mereka. Ada di antara manusia itu tersentuh api neraka disebabkan dosa-dosa mereka. Yuridullahu azza wa jalla ikhrajahum, yang mana Allah masih menghendaki bagi mereka agar nanti keluar dari api neraka. Fa'amatahum imatatan, maka Allah akan membuat mereka mati dengan satu kali kematian di neraka. Maka Allah akan membuat mereka mati dengan satu kematian di neraka. Hatta idza kanu fahman, hingga mereka ketika sudah menjadi arang, udhina bisyafa'ah, maka diizinkanlah untuk syafaat. Udhina bisyafa'ah, diizinkanlah untuk syafaat. Syafaat pun diberikan kepada mereka. Faji'a bihim dhabaira, mereka didatangkan secara berkelompok-berkelompok. Mereka didatangkan secara berkelompok-berkelompok, yakni setelah dientaskan dari api neraka. Fabussu ala anharil jannah, dan mereka akan disebarkan di atas sungai surga. Mereka akan disebarkan di atas sungai surga setelah dientaskan oleh Allah
dikeluarkan dari api neraka. Sumakila, kemudian dikatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, afidhu alaihim, siramilah mereka. Jadi dikatakan kepada penduduk surga, siramilah mereka. Sirami orang-orang yang tadinya sudah menjadi arang, kemudian sudah menjadi arang disebabkan panasnya api neraka, kemudian dientaskan Allah dan disebarkan ke sungai surga. Maka ada seruan bagi penghuni surga supaya menyirami mereka. Fayun bituna, maka mereka tumbuh nabatal hibah, sebagaimana benih atau bijian itu tumbuh, takunu fi hamilis sail, yang mana tumbuh karena terbawa banjir. Mereka pun tumbuh seperti biji atau benih yang tumbuh karena terbawa banjir. Ini diantara yang diberitahukan oleh Nabi SAW kepada kita berkaitan orang-orang yang masih dikehendaki oleh Allah keluar dari api neraka setelah merasakan pedihnya api neraka tersebut. Hadis riwayat Muslim, Abu Awanah, Ad-Darimi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ini salah satu gambaran yang diberikan oleh Allah melalui Nabi SAW. Jadi barangkali kalau dosanya luar biasa ya, dicelupkan ke dalam neraka sampai menjadi arang dulu, baru dibawa ke sungai surga dan disiram oleh penduduk surga, sehingga mereka tumbuh seperti bijian sebagaimana tumbuhnya benih-benih itu karena terbawa banjir. Baik, berikutnya hadis nomor 1446 dari kitab Silsilah Hadis Shahih ini. An Abi Ayyub, dari sahabat yang mulia Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Qala, ia bercerita, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'rabiyun. Seorang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lantas Arab Badui tersebut bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhibbul khair. Sungguh aku begitu menyukai kuda. Aku begitu menyukai kuda. Afil jannati khairun. Apakah di surga itu ada kuda? Apakah di surga itu ada kuda? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabda beliau, in udkhiltal jannata, kalau kamu ditakdirkan untuk masuk ke dalam surga, kalau engkau dimasukkan ke dalam surga, utita bifarosin, maka kamu akan diberikan seekor kuda min yaqutatin, yang terbuat dari batu yakut. Akan diberikan satu kuda yang terbuat dari batu yakut, perhiasan yang berharga ketika itu. Lahu janahani, yang memiliki dua sayap. Jadi kudanya terbuat dari batu yakut dan memiliki dua sayap. Fahumilta alaih, lalu kamu akan dinaikkan di atasnya. Summa tarabika haitsu syi'ta, kemudian ia terbang membawamu kemanapun kamu suka. Kemudian dia akan terbang membawamu kemanapun kamu suka. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan At-Tabrani. Ini salah satu gambaran oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berkaitan penghuni surga. Yang mana di sini seorang Arab Badui yang bertanya tentang kuda di surga. Maka itu salah satu deskripsi. Baik, kita lanjutkan kepada hadis nomor 1447. Dan ini senada dengan hadis yang sebelumnya pernah kita baca bersama, yang mana diriwayatkan oleh sahabat
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan kali ini an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna adna ahli jannati manzilatan, sesungguhnya penduduk surga yang derajatnya paling rendah, penduduk surga yang derajatnya paling rendah, rajulun, adalah seorang laki-laki, sarafallahu wajhahu anin nari qibalal jannah, yang Allah telah memalingkan wajahnya dari surga, dari neraka, maaf, Allah telah memalingkan wajahnya dari neraka menuju surga, yakni dia sudah diselamatkan dari api neraka dan wajahnya dipalingkan ke surga. Wa massalalahu syajaratan dzata dzillin, kemudian ditampakkan baginya satu pohon yang memiliki naungan rindang. Faqala, lantas dia bertanya kepada Allah, ai Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, qaddimni ila hadhihi syajarah, sampaikanlah aku ke pohon ini, fa'akunu fi dhilliha, sehingga aku bisa ada di bawah naungannya yang rindang. Faqalallahu, maka Allah pun menjawab dengan firman-Nya, hal asaita in fa'altu antas alani ghairaha, barangkali kamu nanti, kalau aku sudah mengabulkan permintaanmu itu, kamu akan memintaku hal lainnya. Qala, maka hamba itu menjawab, la wa izzatika, tidak, demi kemuliaanmu. Faqaddamahu Allahu ilaiha, maka Allah pun membuatnya sampai ke pohon yang dia lihat itu, yang punya naungan yang rindang. Wa masalallahu syajaratan dzata dzillin wa samarin, kemudian ditampakkan baginya satu pohon lagi, yang mana kali ini ada naungan rindangnya dan tampak juga buahnya. Faqala, kemudian dia bertanya kepada Allah, ai Rabbi, wahai Tuhanku, qaddimni ila hadhihi syajarah, sampaikanlah aku ke pohon ini, aku nufi dhilliha, yang mana aku bisa ada di bawah naungan yang rindang dari pohon itu, wa akulu min samariha, dan aku bisa makan dari buahnya. Faqala Allahu, maka Allah menjawab menanggapi permintaan hamba tersebut, hal asaita in a'taituka dzalika antas alani ghairahu, barangkali nanti kamu akan mengharapkan sesuatu yang lain jika aku sudah memberikanmu hal itu. Fayaqul, maka hamba ini menanggapi, la wa izzatika, tidak, demi kemuliaanmu. Dia bersumpah tidak akan mengulangi permintaan lagi kepada Allah kalau Allah sudah mengabulkan permintaannya untuk disampaikan ke pohon itu. Fayuqaddimuhullahu ilaiha, maka Allah pun membuatnya sampai di pohon yang kedua, yang punya naungan yang rindang dan buah. Fatuma salulahu, maka ditampakkan baginya syajaratun ukhra, satu lagi pohon yang lain, berarti pohon yang ketiga ini, zatu dhillin wa samarin wa ma'in, yang mana dia punya naungan yang rindang dan buah dan air. Ditampakkan untuk pohon yang ketiga ini ada naungan yang rindang, kemudian buah dan air. Fayaqul, maka hamba ini berkata lagi, dia mengajukan permintaan lagi kepada Allah, ai Rabbi, wahai Tuhanku, qaddimni ila hadhihi syajarah, sampaikanlah aku ke pohon ini, aku nufi dhilliha, supaya aku bisa ada di naungan rindangnya, wa akulu min samariha, dan aku bisa makan dari buahnya, wa ashrabu min ma'iha, dan supaya aku juga bisa minum dengan airnya. Fayaqulu lahu, maka Allah pun menjawab, hal asaita, barangkali kamu itu nanti, in fa'altu, jika aku sudah melakukan apa yang kamu pinta, antas alani ghairahu,
kamu nanti akan minta kepadaku selainnya. Kembali terulang tanya jawab ini. Fayaqulu, maka hamba ini menjawab lagi, la wa izzatika. Dia ulang lagi sumpahnya, tidak, demi kemuliaanmu. La as'aluka ghairahu. Aku tidak akan minta padamu selainnya. Fayuqaddimuhu Allahu ilaiha. Maka Allah pun membuatnya sampai ke pohon itu, kepada pohon yang ketiga, yang melebihi dua pohon yang sebelumnya. Kemudian lanjutannya, faya beruzulahu babul jannah. Lalu ditampakkan untuknya apa? Babul jannah, pintu surga. Kali ini ditampakkan untuk hamba itu pintu surga. Fayaqulu, maka hamba ini berkata, ai Rabbi, wahai Tuhanku, qaddimni ila babil jannah. Sampaikanlah aku ke pintu surga. Fakunu tahtani jafil jannah, sehingga aku bisa ada di bawah ambang pintu surga itu. Sehingga aku bisa ada di bawah ambang pintu surga itu. Wa anzura ila ahliha, sehingga aku juga bisa melihat kepada penduduknya. Katanya supaya aku juga bisa melihat penduduk surga. Masya Allah. Fayuqaddimuhullahu ilaiha. Maka dengan rahmatnya, dengan rahmat Allah, Allah pun mendekatkan hamba itu dan menyampaikannya ke pintu surga tersebut. Fayaro ahlal jannah, maka dia pun melihat penduduk surga. Wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di surga tersebut. Fayaqul, maka dia kembali berkata kepada Allah, ai Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilnil jannah. Kali ini permintaannya apa? Masukkanlah aku ke surga. Kali ini permintaannya, ai Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilnil jannah. Tolong masukkan aku ke surga. Qala, maka perawi melanjutkan, fayudkhiluhu Allahul jannah. Maka pada akhirnya Allah pun memasukkannya ke surga. Qala, kemudian perawi melanjutkan, fa idza dakhala jannata qala. Maka ketika dia sudah masuk surga, hamba tersebut yang kata Nabi alaihi salatu wasallam adalah yang paling rendah derajatnya di surga. Ketika dia sudah dimasukkan surga, maka dia bertanya kepada Allah, hadali, ini milikku. Qala fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah menjawab dengan firman-Nya, tamanna, angankanlah, yaitu angankanlah sesuatu. Faya tamanna, maka hamba itu pun mengangankan sesuatu. Bahkan wa yudzakiruhullahu, Allah juga mengingatkannya. Bahkan Allah juga mengingatkannya. Salmin kada wa kada, mintalah ini dan ini. Salmin kada wa kada, mintalah ini dan ini. Hatta idzan qata'at bihil amani, hingga ketika dia sudah tidak bisa berangan-angan lagi, karena semua yang pernah dia lihat di dunia dulu dia angankan. Qala Allahu azza wa jalla, maka Allah berfirman, huwa laka, itu, yaitu semua yang dia angankan itu, laka, milikmu, wa asyratu amsalihi, dan 10 kali lipatnya, dan 10 kali lipatnya. Pokoknya semua yang dia bayangkan, maka itu menjadi miliknya, dan bahkan Allah memberikan 10 kali lipatnya. Ini derajatnya siapa? Derajatnya orang yang paling rendah di surga. Qala, kemudian perawi kembali melanjutkan, summa yadkhulul jannah yadkhulu alaihi zaujatahu minal huril in. Dia akhirnya resmi menjadi penghuni surga dan masuk juga ke surga itu bersamanya 2 bidadari fayakulani, sambil berkata lahu, kepadanya, fayakulani lahu, maka dua bidadari pasangannya itu berkata padanya, alhamdulillahilladzi ahyaka lana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau untuk kami.
wa ahyana laka, dan menghidupkan kami untukmu. Fayaqulu, maka hamba ini menanggapi dengan perkataannya, ma u'tiya ahadun misla ma u'titu, tidak ada seorang pun yang diberikan semisal dengan apa yang telah diberikan padaku oleh Allah ini. Ini persangkaannya hamba yang derajatnya paling rendah di surga. Tidak ada seorang pun yang diberikan sebagaimana karunia yang besar yang diberikan padaku ini. Qala. Kemudian perawi melanjutkan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam melanjutkan sabda beliau di akhirnya, yakni wa adna ahlin nar adzaban, dan adapun penduduk neraka yang paling rendah azabnya, penduduk neraka yang paling rendah azabnya siapakah itu? Yun alumin narin bina laini, dipakaikan baginya sepasang sandal dari api neraka, yakli dimaguhu, yang mana otaknya mendidih, min hararati na'laihi, disebabkan panasnya kedua trompa atau kedua sandal tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari azab api neraka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yang Allah mudahkan bagi kita untuk membaca bersama-sama pada kesempatan kali ini. Semoga Allah meridhai dan memberkahi. Semoga bermanfaat di dunia yang fana ini dan hingga kelak di jannahnya Allah yang abadi. Hadis riwayat Muslim, Abu Awanah dan Ahmad tersebut menjadi penutup kajian tafsir Al-Quran Al-Karim kita pada kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatian dan kerendahan hatinya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang terjadi, dan mohon diingatkan demi kebaikan bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.